Ya, jadi kita kembali di sesi yang kedua membahas mengenai permasalahan dalam ketahanan pangan secara global. Jadi tadi kita udah membahas mengenai krisis air global. Nah, ternyata krisis air global ini telah mendorong investasi jutaan dolar yang dimulai pada tahun 1990-an oleh Bank Dunia, di mana mereka telah mereklamasi padang pasir dan mengubah lembah Ica yang kering di Peru menjadi pensuplai asparagus dunia. Namun, tinggi muka air terus menurun karena digunakan sebagai irigasi secara terus-menerus. Nah, sebuah laporan pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa industri ini tidak bersifat lestari karena diketahui bahwa mengubah arah aliran air Sungai Ica ke lahan asparagus juga telah menyebabkan kelangkaan air bagi masyarakat pribumi yang hidup sebagai pengembala hewan ternak. Nah, kemudian masalah selanjutnya yaitu ada masalah perebutan lahan. Jadi kepemilikan lahan lintas batas negara ini semakin meningkat. Misalnya, perusahaan Korea Utara itu telah mengamankan satu bidang tanah yang luas di Madagaskar untuk membudidayakan jagung dan tanaman pertanian lainnya untuk produksi biofuel. Nah, Libya juga telah mengamankan 250.000 hektar lahan di Ukraina dan sebagai gantinya Ukraina mendapatkan akses ke sumber gas alam di Libya. Nah, kemudian Cina juga telah memulai eksplorasi lahan di sejumlah tempat di Asia Tenggara. Nah, kemudian ada permasalahan perubahan iklim, ya. Jadi fenomena cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dan banjir ini diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim terjadi. Kejadian ini akan memiliki dampak di sektor pertanian, di mana diperkirakan pada tahun 2040 itu hampir seluruh kawasan Sungai Nil akan menjadi padang pasir, di mana aktivitas budidaya tidak dimungkinkan karena keterbatasan air. Nah, dampak dari cuaca ekstrim itu mencakup perubahan produktivitas, kemudian gaya hidup, pendapatan ekonomi, infrastruktur, dan pasar. Jadi ketahanan pangan pada masa depan akan terkait dengan kemampuan adaptasi budidaya bercocok tanam masyarakat terhadap perubahan iklim. Bagaimana caranya perubahan iklim ini tidak mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membudidayakan tanaman pangannya. Nah, kenaikan permukaan air laut itu diperkirakan akan meningkat seiring meningkatnya temperatur bumi, sehingga akan mengurangi sejumlah lahan yang dapat digunakan untuk pertanian. Nah, semua dampak dari perubahan iklim ini berpotensi mengurangi hasil pertanian dan peningkatan harga pangan tentu akan terjadi. Diperkirakan setiap peningkatan 2,5% harga pangan, jumlah manusia yang kelaparan juga akan ikut meningkat sebanyak 1%. Jadi berubahnya periode dan musim tanam itu akan terjadi secara drastis karena perubahan temperatur dan kelembaban tanah. Nah, kemudian bagaimana dengan permasalahan ketahanan pangan di Indonesia? Jadi meski dikenal sebagai negara agraris, ironisnya Indonesia masih mengalami berbagai kendala terkait ketersediaan pangan, sehingga berbagai keperluan pangan itu terpenuhi lewat impor, seperti misalnya beras, kemudian jagung, kedelai, bahkan sampai garam. Ya, jadi hal ini mengindikasikan bahwa kedaulatan pangan masih jauh dari harapan. Sementara itu, di satu sisi, pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, kemudian diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Jadi kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Nah, kemudian ada konsep Malthus ya yang mengatakan bahwa pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur ya, di mana hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata tidak diikuti dengan luas lahan pertanian ya, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan banyaknya lahan
pertanian, ya, sehingga dikhawatirkan hal ini dapat menimbulkan krisis pangan. Nah, Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa mendatang. Nah, kebutuhan pangan itu senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Nah, di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi. Kenapa? Karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhan secara nasional. Jadi pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, yaitu dengan tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan, ya, apalagi dari negara maju, ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan itu menjadi tidak bebas, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh. Nah, permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaan. Ya, jadi permintaan yang meningkat merupakan resultan dari peningkatan jumlah penduduk, kemudian pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera atau preferensi masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional cukup lambat dan stagnan, dan hal ini diakibatkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air, serta yang kedua, stagnansi pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Nah, ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional mengakibatkan kecenderungan pangan nasional dari impor itu meningkat, dan kondisi ini diterjemahkan sebagai ketidakmandirian penyediaan pangan secara nasional. Atau dengan kata lain, hal tersebut dapat diartikan bahwa penyediaan pangan nasional dari produksi domestik, ya, terutamanya ini tidak stabil. Nah, permasalahan lain yang dialami bangsa Indonesia saat ini terletak pada sektor pertanahan. Jadi dengan kondisi negara sekarang yang mengalami keterbatasan sumber daya lahan yang cocok untuk dikembangkan. Kemudian sempitnya lahan yang dimiliki petani dan masalah sengketa tanah ternyata juga menjadi persoalan yang cukup besar dalam mengembangkan produksi pangan di Indonesia. Selain itu, sistem yang belum terintegrasi dengan baik, kemudian kesulitan untuk meningkatkan sejumlah komoditi unggulan pertanian, sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien, kemudian mahalnya ongkos transportasi, sering ditemuinya kasus kekurangan produksi di sejumlah daerah, dan masalah stabilitas harga. Jadi beberapa wilayah di Indonesia seperti misalnya Papua, ya, ini pada peta ketahanan pangan masih diberi warna merah, ya, warna merah dan warna merah jambu, yang artinya daerah tersebut masih memiliki masalah kekurangan pangan yang serius. Nah, di daerah pedalaman, upaya penyediaan pangan masih terkendala minimnya akses jalan, air bersih, dan listrik. Jadi selain daerah pedalaman, sejumlah kawasan pesisir juga masih memiliki masalah ketahanan pangan, di mana selain akses infrastruktur yang minim, sebagian kawasan pesisir tidak subur karena lahannya didominasi oleh pasir. Ya, jadi sejumlah wilayah pesisir pun sulit dijangkau, terutama untuk wilayah kepulauan. Jadi pembangunan pertanian pada dasarnya adalah pembangunan manusianya, dan kondisi sekarang pembangunan pertanian khususnya pangan di Indonesia saat ini terkendala pada kondisi sumber daya manusia yang mau bergerak di bidang pertanian. Nah, semakin berkurangnya minat generasi muda untuk menggeluti bidang pertanian, ini juga menjadi salah satu kendala. Kemudian ada kendala lain yang menjadi salah satu kendala dalam bidang pangan adalah anomali cuaca yang ekstrim, seperti misalnya La Nina, dan Equinox, ya, sehingga menyebabkan beberapa daerah dilanda kekeringan dan menurunnya intensitas hujan.
Nah, kita akan kembali setelah jeda berikut.